Tidak ingin diganggu. David, kamu dan Susan dipecat. Kata Bagas sambil tersenyum mengejek. Setelah mengatakan hal ini, Bagas merasa lega. Beban-beban karena hinaan David seolah mulai terangkat satu persatu. Sejak hari pertama dia datang ke Navis Group, David selalu pamer dan membuat Bagas jadi bahan candaan saat reuni. Bagas menyadari satu hal, sejak Damar kembali ke LH, perubahan dalam hidupnya seolah dimulai. Ketua kelasnya dulu, sekarang dia pecat dengan mulutnya sendiri. Bagas menyadari, mulai sekarang dia benar-benar masuk ke dunia kelas atas di LH. Dunianya nampak semakin luas begitu perintah pertamanya terucap, banyak karang-karang berkarat yang terlepas di hatinya. Kalau Bagas memikirkan apa yang sudah Damar lakukan pada keluarga pacarnya, dia sangat bersyukur. Menikah dengan perempuan seperti itu, entah neraka apa yang akan ditempati Bagas di sisa hidupnya. Akhirnya Bagas dapat menghirup udara yang sesungguhnya, hatinya menjadi tenang dan lega. Saat ini, pupil mata David melebar. Tubuhnya lemas, dia jatuh terduduk di kursinya. Kepalanya terasa berdenyut, matanya terlihat tidak fokus dan melihat ke sembarang tempat. 2 hari yang lalu, dia masih memandang rendah kedua orang ini. Sekarang Eddie berada di level yang sama dengannya, dan Bagas, dia berada di atasnya. Hari ini, David dan Susan dipecat. David merasa hari-harinya berat sekali. Navis Group yang dia bangga-banggakan karena sudah bekerja di dalamnya, sekarang lepas dari genggamannya. Pencapaiannya yang dia bangga-banggakan setiap waktu, kini akan hilang. Binar melirik David kemudian kembali berkata, hanya itu saja yang ingin diumumkan. Pertemuan pagi ini sudah selesai. Jangan lupa David dan Susan, segera kemasi barang kalian. David dipecat dan Damar tidak tertarik melihat prosesi haru itu. Bukan, lebih tepatnya ada hal yang lebih penting, yaitu memejamkan mata. Damar masih sangat mengantuk. Clara tidak tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya memiliki kehidupan yang cukup stabil. Mereka berdua adalah guru di LH dan memiliki rumah sendiri. Clara juga adalah anak yang pintar. Setelah lulus dia diterima bekerja di Bank Royal. Perkembangan Bank Royal sangat pesat. Dalam beberapa tahun yang singkat Clara sudah mendapatkan promosi jadi manajer di kantor cabang JC. Kemampuannya sudah terbukti. Clara sudah berhasil membeli rumah di JC dan LH. Awalnya, Clara berpikir akan tinggal di JC dalam waktu yang lama setelah promosi kerjanya. Tapi karena Damar, dia dipindahkan lagi ke LH dengan lancar tanpa hambatan. Damar baru saja membeli sarapan di sekitar tempat tinggal Clara. Dia sudah hampir sampai, tapi Wendy memintanya untuk membelikan sarapan. Wendy sudah diberitahu Clara kalau Damar akan datang ke rumahnya. Saat Damar sudah sampai di depan pintu, dia mengetuk pintu. Tak berapa lama pintu pun terbuka dengan diikuti kepala Wendy yang terlihat mengintip dari balik pintu. Begitu Wendy melihat Damar yang datang, dia segera tersenyum dan mengambil sarapan yang dibawa Damar. Terima kasih. Damar mengabaikannya dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, Sela terlihat sedang latihan. Dia meninju-ninju angin di udara dan terlihat beberapa kali gerakan menendang. Sela melihat Damar datang. Dia menghentikan latihannya. Tidak seperti Wendy yang masih memakai baby doll berlengan dan bercelana panjang. Sela sudah ganti pakaian olahraganya. Dia memakai hot pants dan sport bra agar gerakannya lebih leluasa. Sangat cantik, dia seperti para model yang sedang mengiklankan pakaian olahraga zaman sekarang. Sela sendiri tidak keberatan saat melihat Damar datang. Dia melanjutkan latihannya lagi. Tentu saja, gerakannya tak selus waktu tidak ada Damar di sana. Walaupun agak kaku, tapi Sela masih sangat keren. Teknik-teknik yang digunakan terlihat profesional. Betah nih, Wendy melihat Damar yang terus memperhatikan Sela berdiri di samping Damar. Damar terbatuk karena menelan ludahnya sendiri. Sel, kamu belajar di mana? Sela mengatur napasnya. Aku belajar dari ayahku. Ayahku punya tempat sejenis padepokan untuk bela diri di JC. Damar terkejut dan kembali melihat Sela. Sebelumnya, Damar sampai memiliki pikiran untuk mengajak Sela bergabung ke Night Watcher. Tidak seperti Wendy dan Clara, Sela memiliki dasar yang kuat. Damar mengangguk lalu memberikan beberapa tips. Sela mengikuti arahan Damar dengan saksama. Begitu dia mempraktikkan, benar saja, tinjunya terasa lebih ringan namun memiliki kekuatan yang besar. Sela melihat Damar setengah takjub. Dia tahu kalau Damar memang hebat. Sela melihat langsung bagaimana Damar menghabisi orang-orang dengan senjata dan menyelamatkannya. Setelah selesai memberikan beberapa tips dan teknik, Damar duduk di sofa dan berkata, aku kesini untuk tidur. Jangan bangunkan aku tidak suka tidurku diganggu. Entah hewan apa yang merasukiku saat aku dibangunkan dengan paksa nanti. Iya, jawab Wendy sedetik kemudian. Perlahan-lahan Damar mulai terlelap. Tapi itu tidak bertahan lama, hidungnya terasa gatal sekali. Damar menggosok hidungnya dengan kasar dan membuka matanya. Wendy menggelengkan kepalanya, rambutnya yang panjang menjuntai di wajah Damar.
Dia berada tepat di depan Damar. Saat Damar melihat adegan di depan matanya yang baru saja terbuka, dia tersenyum. Tangannya langsung meraih lengan Wendy dan menariknya ke samping. Sontak tubuh Wendy yang berdiri di samping Damar ambruk dan menimpa tubuh Damar. Seluruh wajah Wendy memerah seperti kepiting rebus. Matanya terbuka lebar. Apa yang kamu lakukan? Kata Wendy dengan gagap. Aku sudah bilang kalau aku tidak suka dibangunkan. Kata Damar dengan alis yang dia angkat sebelah. Damar semakin mendekatkan wajahnya dan membuat Wendy semakin memerah. Kalian. Tiba-tiba suara Sela terdengar. Damar menoleh dan mendapati Sela baru saja keluar dari kamar mandi. Sela melihat pemandangan yang tidak biasa di atas sofa. Sela melihat Wendy dan Damar bergantian. Lanjutkan saja, kalian lanjutkan. Anggap aku tidak melihat apa-apa. Wendy langsung sadar dan bangkit dari atas tubuh Damar. Bukan seperti itu. Damar tersenyum mengambil bantal sofa dan duduk. Dia hanya menggoda Wendy. Tapi, entah apa akan berbeda kalau Sela tidak datang tiba-tiba. Mungkin itu bisa jadi ciuman pertama di antara mereka berdua. Aku sudah bilang kalau aku tidak suka diganggu saat tidur, kata Damar. Wendy menoleh dengan gelisah mencari alibi. Ini sudah pukul 11 siang. Kamu tidur terus. Kamu ini manusia atau babi? Wendy melemparkan bantal ke wajah Damar. Dia menoleh ke Sela dan berkata, Sel, barusan itu tidak seperti yang terlihat. Iya, aku tidak melihat apa-apa kok, kata Sela sambil menahan tawa. Wendy mengangguk lega, lalu dia menatap Damar dan berkata, kamu, cepat bangun dan ikut kami. Damar berdecak kesal tapi juga tidak menolak ajakan Wendy. Akhirnya Damar menemani Wendy dan Sela sampai malam hari. Setelah mengantarkan kedua perempuan ini pergi, Damar pun pulang. Saat Damar sampai di rumahnya, sudah ada Nita, Lily, dan Tom yang sedang duduk di sofa. Nita membuka mulutnya dan berkata, kakak ipar, dulu keluargamu adem ayemnya. Bahkan kamu bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan besar di keluarga Ardiansyah. Tapi setelah kasus Damar, kamu jadi wakil direktur di Navis Group. Gajinya tentu jauh dari gajimu dulu. Aku ini masih memiliki hubungan darah dengan kakakku. Sudah bertahun-tahun aku tidak meminta bantuanmu. Tambah Nita, satu-satunya hal yang aku minta sekarang adalah memasukkan Lily ke Navis Group, tapi kamu terus menolak. Pokoknya kamu harus menerima permintaanku kali ini. Rudy tersenyum kaku. Bukannya aku menolak. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku hanya kerja agar dapat menyambung hidupku. Nita mendengus kesal, aku tidak percaya. Navis Group membuang-buang uang untuk menerimamu, kakak ipar. Apalagi Damar, apa yang ada di pikiran pemilik Navis Group sampai mau memperkerjakan orang yang pernah mendekam di penjara selama 9 tahun. Gelar tidak ada, pendidikan tidak ada, tapi dijadikan asisten. Sudahlah jujur saja, kamu tidak mau kan membantu saudaramu yang miskin ini. Bersambung.